Bayangkan sejenak, ada seseorang yang telah hidup dalam ibadah selama puluhan tahun. Bukan 1 atau 2 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 40 tahun lamanya ia berdiri dalam sholat. 40 tahun rukuknya tertunduk penuh hormat. 40 tahun dahinya menyentuh bumi dalam sujud yang panjang. 40 tahun lisannya basah oleh zikir kepada Allah. Setiap subuh, ia sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Setiap malam, ia bangun ketika kebanyakan manusia masih tenggelam dalam tidur yang lelap. Air wudhu menyentuh wajahnya dalam dingin malam. Kemudian ia berdiri dalam tahajud, dalam sunyi, dalam gelap. Hanya ditemani suara nafasnya sendiri dan bisikan ayat-ayat suci yang keluar dari lisannya. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai orang saleh. Sebagian memanggilnya Ustadz, sebagian lagi bahkan menyebutnya wali Allah. Karena siapa yang tidak kagum kepada seseorang yang menjaga ibadahnya selama itu? Siapa yang tidak menghormati seseorang yang seumur hidupnya tenggelam dalam sholat, zikir, dan doa? Namun ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Satu rahasia yang bahkan tersembunyi jauh di dalam hatinya sendiri. Sampai suatu malam yang sangat sunyi, langit dipenuhi bintang, angin malam berhembus lembut melewati pepohonan, dan di dalam sebuah ruangan kecil, di atas sajadah yang telah menemaninya puluhan tahun, ia berdiri dalam sholat malamnya seperti biasa. Tak ada yang berbeda pada malam itu. Gerakannya sama, bacaannya sama, zikirnya sama. Namun sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya, tiba-tiba hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang membuka sebuah pintu di dalam jiwanya. Ia berhenti membaca. Tangannya masih terangkat dalam posisi doa, namun tubuhnya mulai bergetar. Air mata perlahan mengalir dari kedua matanya. Sujudnya menjadi sangat lama malam itu, lebih lama dari biasanya. Dan di dalam sujud yang panjang itulah, ia menangis. Tangis yang bukan sekedar tangis manusia biasa, tetapi tangis seseorang yang baru menyadari sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Kemudian dalam sujudnya ia berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Sebuah kalimat yang sangat mengejutkan. Ia berkata, "Ya Allah, setelah 40 tahun aku sholat kepadamu, setelah 40 tahun aku menyebut namamu, hari ini baru aku merasa benar-benar mengenalmu." Bayangkan, 40 tahun beribadah, 40 tahun berdiri di hadapan Allah dalam sholat, namun ia baru merasakan mengenal Allah pada malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Apakah mungkin seseorang beribadah selama puluhan tahun, tetapi belum benar-benar mengenal Tuhan yang ia sembah? Pertanyaan ini mungkin terasa aneh bagi sebagian orang, namun para ulama tasawuf sejak dahulu telah lama membicarakan hal ini. Mereka mengatakan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang kadang membuat manusia terdiam ketika mendengarnya. Para sufi berkata, ada orang yang sholat sepanjang hidupnya, namun ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Tuhannya di dalam hatinya. Kalimat ini bukan berarti sholatnya tidak sah, bukan berarti ibadahnya sia-sia, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar gerakan ruku dan sujud. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar membaca ayat dan doa, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah. Karena dalam pandangan tasawuf, ibadah bukan sekedar gerakan tubuh, ibadah bukan sekedar bacaan lisan. Ibadah yang sejati adalah ketika hati benar-benar hadir di hadapan Allah. Ketika manusia menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Tuhannya, bukan sekedar melakukan kewajiban, tetapi benar-benar berjumpa dengan Sang Pencipta. Inilah yang oleh para ulama sufi disebut sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati, merasakan kehadirannya, menyadari bahwa Allah tidak jauh dari langit, tidak jauh dari kehidupan kita, tetapi sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Namun sayangnya, rahasia ma'rifatullah ini tidak banyak dibicarakan, tidak banyak diajarkan, tidak banyak dipahami. Sebagian orang sibuk memperbaiki gerakan sholatnya, tetapi lupa menghadirkan hatinya.
Sebagian orang sibuk memperbanyak zikir, tetapi lupa merasakan siapa yang ia zikirkan. Dan sebagian orang menjalani ibadahnya sepanjang hidup, tanpa pernah benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam jiwanya. Karena itulah, dalam video ini, kita akan mencoba membuka sebuah rahasia yang sangat dalam. Rahasia yang telah lama dibicarakan oleh para wali Allah. Rahasia yang menjadi inti dari perjalanan spiritual para sufi, yaitu rahasia ma'rifatullah. Rahasia bagaimana seorang manusia akhirnya benar-benar mengenal Allah. Bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan hati. Dan mungkin setelah kita memahami kisah ini, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Selama ini, ketika kita berdiri dalam sholat, apakah kita hanya sedang melakukan ibadah, ataukah kita benar-benar sedang berjumpa dengan Allah? Dalam banyak hikmah yang diceritakan oleh para ulama tasawuf, sering disebutkan kisah tentang seorang lelaki yang hidupnya dipenuhi oleh ibadah. Namanya mungkin tidak dikenal oleh banyak orang. Ia bukan seorang raja, bukan seorang ulama besar yang terkenal di berbagai negeri. Namun di tempat ia tinggal, orang-orang mengenalnya sebagai seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa. Sejak masa mudanya, hatinya telah terpaut pada masjid. Ketika orang-orang seusianya sibuk mengejar dunia, ia justru memilih jalan yang berbeda. Ia memilih jalan mendekat kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan ibadah, malam-malamnya diisi dengan doa dan zikir. Dan satu amalan yang tidak pernah ia tinggalkan selama puluhan tahun adalah sholat malam. Selama 40 tahun, ia tidak pernah melewatkan tahajud. 40 tahun, ia bangun sebelum fajar menyingsing. Ketika kebanyakan manusia masih terlelap dalam mimpi mereka, ia sudah bangun dalam kesunyian malam. Langkahnya pelan menuju tempat wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya. Lalu ia kembali ke ruang kecilnya, menghamparkan sajadah yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Kemudian ia berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan memulai sholatnya. Sholat yang penuh kekhusyukan. Bacaannya lembut, gerakannya tenang, sujudnya panjang. Seringkali air matanya jatuh membasahi sajadah. Bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena kerinduan kepada Allah. Lisannya hampir tidak pernah berhenti berzikir. Ketika ia berjalan, ia berzikir. Ketika ia duduk, ia berzikir. Bahkan ketika ia bekerja, hatinya tetap menyebut nama Allah. Orang-orang yang melihat kehidupannya sering berkata, dia pasti sangat dekat dengan Allah. Sebagian bahkan berkata, mungkin ia sudah mencapai derajat para wali. Karena memang tidak mudah menjaga ibadah selama itu. Tidak mudah bangun malam setiap hari selama puluhan tahun. Tidak mudah menjaga hati tetap hidup dalam zikir. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Satu perjalanan batin yang sangat dalam, yang bahkan baru ia sadari setelah puluhan tahun beribadah. Suatu malam, seperti malam-malam sebelumnya, ia bangun untuk tahajud. Langit malam sangat sunyi. Angin berhembus perlahan. Tidak ada suara apapun selain hembusan nafasnya sendiri. Ia berwudu, lalu berdiri dalam sholatnya. Pada rokaat itu, ia membaca sebuah ayat Al-Quran. Ayat yang sebenarnya telah ia baca ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali sepanjang hidupnya. Namun malam itu, ayat itu terasa berbeda. Ia membaca ayat itu perlahan, dengan suara yang lirih. Ayat itu berbunyi, kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Ketika ayat itu keluar dari lisannya, tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi dalam hatinya. Dadanya terasa bergetar, seakan ada sesuatu yang mengetuk pintu jiwanya. Ia berhenti membaca. Lama sekali ia terdiam.
Ayat itu terus bergema di dalam hatinya. Kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Ia mengulang ayat itu dalam pikirannya, lagi dan lagi dan lagi. Tiba-tiba ia merasa seperti baru mendengar ayat itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 40 tahun ia membaca Al-Quran. Namun malam itu, sebuah ayat terasa seperti membuka tabir dalam hatinya. Dadanya mulai terasa sempit, air matanya mulai mengalir. Ia melanjutkan sholatnya dengan suara yang gemetar, namun pikirannya tenggelam dalam makna ayat itu. Jika Allah benar-benar hadir dimanapun manusia menghadap, jika Allah benar-benar dekat, jika Allah benar-benar selalu bersama manusia, lalu mengapa selama ini ia merasa seperti mencari Tuhan yang jauh? Mengapa selama ini sholatnya terasa seperti memanggil Tuhan dari kejauhan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam hatinya. Dan tiba-tiba ia merasa sangat kecil, sangat hina, sangat bodoh. 40 tahun ia berdiri dalam sholat. 40 tahun ia membaca ayat-ayat Allah. Namun malam itu, ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia merasa selama ini ia belum benar-benar memahami siapa Tuhannya. Sholatnya menjadi semakin lama, sujudnya semakin panjang, air matanya semakin deras. Di dalam sujudnya yang panjang itu, ia berbisik dengan suara yang sangat pelan, suara yang hampir tidak terdengar. Namun kalimat itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Ia berkata, "Ya Allah, selama ini aku sholat kepadamu. Selama ini aku menyebut namamu. Namun ternyata aku belum benar-benar melihatmu dalam hatiku." Tangisnya pecah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa seperti seorang hamba yang baru mengenal Tuhannya. Bukan melalui ilmu, bukan melalui bacaan, tetapi melalui kesadaran yang muncul dalam hatinya. Kesadaran bahwa Allah sebenarnya sangat dekat, terlalu dekat. Dekat dalam setiap nafas, dekat dalam setiap detak jantung, dekat dalam setiap gerakan hidup manusia. Dan pada malam itu, di dalam kesunyian tahajudnya, perjalanan spiritualnya yang baru sebenarnya baru saja bermulai. Inilah yang sejak dahulu sering dijelaskan oleh para ulama tasawuf. Sebuah kenyataan yang kadang sulit diterima oleh manusia. Masalah terbesar dalam kehidupan spiritual manusia sebenarnya bukan kurangnya ibadah, bukan kurangnya sholat, bukan kurangnya zikir, bukan kurangnya membaca Al-Quran. Masalah yang jauh lebih besar adalah ibadah tanpa kesadaran akan Allah. Manusia mungkin rajin melakukan ibadah, namun hatinya tidak benar-benar hadir. Tubuhnya berdiri dalam sholat, namun pikirannya berjalan kemana-mana. Tubuhnya ruku dengan sempurna, namun pikirannya masih sibuk memikirkan pekerjaan, harta, urusan dunia, atau berbagai masalah kehidupan. Lisannya membaca Al-Fatihah dengan tartil, namun hatinya tidak merasa bahwa ia sedang berbicara dengan Tuhan. Padahal, dalam sholat, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan. Itu adalah percakapan antara hamba dan Allah. Ketika seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," Allah menjawabnya. Ketika ia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Allah kembali menjawabnya. Namun, berapa banyak manusia yang membaca ayat itu tanpa pernah merasakan bahwa Allah sedang menjawabnya? Inilah yang sering disebut oleh para ulama sufi sebagai kelalaian hati. Secara lahiriah, manusia beribadah. Namun secara batin, ia jauh dari Tuhannya. Para sufi sering mengungkapkan hal ini dengan kalimat yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Mereka berkata, ada orang yang sholat, tetapi yang sholat hanya tubuhnya. Tubuhnya berdiri, tubuhnya ruku, tubuhnya sujud, namun hatinya tidak pernah benar-benar hadir dalam ibadah itu. Hatinya masih sibuk dengan dunia, hatinya masih dipenuhi oleh keinginan-keinginan manusia, hatinya masih berkelana kemana-mana. Padahal,
Inti dari ibadah bukanlah gerakan tubuh. Inti dari ibadah adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Dalam ajaran tasawuf, hati manusia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena hati adalah tempat manusia mengenal Tuhan. Bukan akal, bukan tubuh, tetapi hati. Jika hati hidup, maka ibadah akan hidup. Namun jika hati tertutup, maka ibadah hanya menjadi rutinitas, gerakan yang diulang setiap hari, bacaan yang diucapkan tanpa makna. Para ulama tasawuf menyebut keadaan ini dengan istilah hijab spiritual. Hijab berarti tirai atau penghalang, sesuatu yang menutup pandangan manusia dari kebenaran. Hijab inilah yang membuat manusia tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Padahal, Allah sangat dekat dengan manusia. Namun karena hati manusia tertutup oleh berbagai hal, kedekatan itu tidak terasa. Seperti seseorang yang berdiri di bawah matahari, namun matanya tertutup. Matahari tetap bersinar, cahayanya tetap ada, namun orang itu tidak melihatnya karena matanya tertutup. Begitulah keadaan banyak manusia dalam ibadahnya. Allah selalu hadir, Allah selalu dekat, namun hati manusia tertutup oleh berbagai hijab. Hijab dunia, hijab ego, hijab kesibukan, hijab keinginan. Bahkan terkadang, manusia juga terhijab oleh ibadahnya sendiri. Ia sibuk menghitung amalnya, ia bangga dengan ibadahnya, ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal, tanpa ia sadari, perasaan itu justru menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Karena dalam perjalanan spiritual, yang paling berbahaya bukanlah dosa, tetapi perasaan bahwa diri kita sudah dekat dengan Tuhan. Para wali Allah sering mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Mereka berkata, jalan menuju Allah bukanlah menambah sesuatu pada dirimu, tetapi menghilangkan apa yang menghalangi hatimu. Menghilangkan kesombongan, menghilangkan rasa bangga pada amal, menghilangkan keakuan dalam hati. Karena selama hati masih dipenuhi oleh aku, maka Allah tidak akan benar-benar terasa. Inilah sebabnya mengapa seorang ahli ibadah dalam kisah sebelumnya baru merasakan sesuatu yang berbeda setelah puluhan tahun beribadah. Bukan karena ia baru belajar sholat, bukan karena ia baru belajar zikir, tetapi karena pada suatu saat, tabir dalam hatinya mulai terbuka. Dan ketika tabir itu terbuka, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan banyak ibadah, namun ia belum sepenuhnya menghadirkan Tuhan dalam hatinya. Inilah pelajaran besar dalam dunia tasawuf, bahwa ibadah bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah perjalanan batin, perjalanan hati menuju Allah. Dan perjalanan itu seringkali dimulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa selama ini mungkin kita telah melakukan banyak ibadah, namun kita belum benar-benar menghadirkan Allah dalam hati kita. Dalam perjalanan spiritual menuju Allah, para ulama tasawuf sering menjelaskan bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat banyak sekali hijab. Hijab adalah tirai, penghalang yang menutupi hati manusia dari melihat kebenaran. Banyak orang mengira bahwa hijab itu hanyalah dosa. Mereka berpikir bahwa yang menghalangi manusia dari Allah hanyalah maksiat. Memang benar, dosa bisa menjadi hijab. Kemaksiatan bisa membuat hati menjadi gelap. Namun para ulama sufi mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Mereka berkata, ada hijab yang jauh lebih berbahaya daripada dosa. Hijab itu bahkan sering dimiliki oleh orang-orang yang rajin beribadah. Hijab itu adalah hijab ibadah itu sendiri. Kalimat ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin ibadah justru menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan? Bukankah ibadah adalah jalan untuk mendekat kepada Tuhan? Namun dalam pandangan tasawuf, segala sesuatu bisa menjadi hijab jika ia membuat manusia melihat dirinya sendiri. Seseorang bisa terhijab oleh amalnya. Ia merasa bangga karena telah melakukan banyak kebaikan. Ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia merasa telah dekat dengan Allah karena amalnya begitu banyak. Padahal tanpa ia sadari, ia tidak sedang melihat Allah. Ia sedang melihat dirinya sendiri. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya.
ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Namun, ilmu juga bisa menjadi hijab. Ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya paling tahu, ia merasa lebih paham agama daripada orang lain. Ia merasa lebih benar daripada orang lain. Saat itulah ilmu yang seharusnya menjadi cahaya berubah menjadi tirai yang menutup hatinya. Begitu pula dengan kesalehan. Ada orang yang dikenal sebagai orang saleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir. Orang-orang menghormatinya, orang-orang memujinya. Dan perlahan-lahan, tanpa ia sadari, perasaan itu tumbuh dalam hatinya. Perasaan bahwa dirinya adalah orang yang istimewa. Perasaan bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah. Padahal justru perasaan itulah yang membuat hatinya semakin jauh. Karena dalam perjalanan menuju makrifatullah, yang paling sulit bukanlah meninggalkan dosa. Yang paling sulit adalah meninggalkan rasa bangga pada diri sendiri. Para sufi sering mengatakan bahwa ego manusia adalah hijab terbesar antara dirinya dan Tuhan. Ego membuat manusia merasa memiliki sesuatu, memiliki amal, memiliki ilmu, memiliki kesalehan. Padahal semua itu sebenarnya adalah karunia Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa manusia lakukan tanpa izin dari Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang terjadi tanpa pertolongannya. Namun, selama manusia masih melihat amal itu sebagai miliknya, selama ia masih merasa bahwa dirinya yang beribadah, maka ia masih terhijab oleh dirinya sendiri. Seorang sufi pernah berkata sebuah kalimat yang sangat dalam. Ia berkata, "Selama engkau masih melihat dirimu beribadah, berarti engkau belum melihat Allah." Makna kalimat ini sangat dalam. Selama seseorang masih merasa bahwa aku yang sholat, aku yang berpuasa, aku yang berzikir, maka pusat perhatiannya masih pada dirinya sendiri. Padahal dalam makrifatullah, yang seharusnya terlihat bukanlah diri manusia, tetapi kehadiran Allah dalam setiap amal itu. Para wali Allah melihat sesuatu yang berbeda dalam ibadah. Ketika mereka sholat, mereka tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang besar. Mereka justru merasa sangat kecil. Mereka merasa bahwa sholat itu sendiri adalah karunia dari Allah, bahwa kemampuan untuk berdiri dalam sholat adalah rahmat, kemampuan untuk mengingat Allah adalah anugerah, kemampuan untuk berdoa adalah pemberian. Mereka tidak melihat amal sebagai milik mereka. Mereka melihat amal sebagai pemberian dari Tuhan. Karena itulah hati mereka tetap rendah, tetap merasa lemah, tetap merasa membutuhkan Allah setiap saat. Dan justru dalam kerendahan hati itulah, tabir antara manusia dan Tuhan mulai terbuka. Ketika manusia berhenti membanggakan amalnya, ketika manusia berhenti melihat dirinya sendiri, ketika manusia menyadari bahwa semua kebaikan datang dari Allah, saat itulah hijab-hijab dalam hatinya mulai runtuh. Dan di balik runtuhnya hijab itu, perlahan-lahan muncul sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang selama ini tersembunyi, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah. Kesadaran bahwa selama ini Allah selalu dekat, Allah selalu melihat, Allah selalu bersama manusia. Namun manusia tidak merasakannya karena hatinya tertutup oleh dirinya sendiri. Inilah rahasia besar yang mulai disadari oleh ahli ibadah dalam kisah sebelumnya. Puluhan tahun ia beribadah, namun pada suatu malam ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ada satu hijab yang sangat halus dalam hatinya. Hijab yang membuat dirinya merasa bahwa dirinya yang beribadah. Dan ketika hijab itu mulai runtuh, sesuatu yang sangat besar mulai terbuka dalam jiwanya. Sebuah perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam pun akhirnya dimulai. Pada malam itu, dalam kesunyian tahajudnya, sesuatu yang sangat besar terjadi dalam hati ahli ibadah itu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sepanjang hidupnya. Selama 40 tahun, ia telah menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah. Sholat tidak pernah ia tinggalkan. Zikir tidak pernah ia lupakan. Doa tidak pernah berhenti keluar dari lisannya. Namun pada malam itu, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Sebuah kesadaran yang membuat seluruh perjalanan hidupnya terasa berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini,
ia selalu merasa dirinya lah yang beribadah. Ia merasa dirinya lah yang taat. Ia merasa dirinya lah yang mencari Allah. Ia merasa bahwa seluruh amal itu adalah hasil dari usaha dirinya sendiri. Usaha untuk bangun malam, usaha untuk menjaga sholat, usaha untuk memperbanyak zikir. Namun ketika ayat itu mengguncang hatinya malam itu, tabir dalam jiwanya mulai terbuka. Dan dalam keterbukaan itu, ia melihat sebuah kenyataan yang sangat besar. Sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah benar-benar ia sadari. Bahwa bahkan kemampuan untuk beribadah pun sebenarnya bukan milik manusia. Kemampuan untuk bangun malam bukanlah kekuatan manusia. Kemampuan untuk berdiri dalam sholat bukanlah hasil dari kesalihan manusia. Kemampuan untuk mengingat Allah bukanlah karena manusia begitu kuat. Semua itu adalah karunia dari Allah. Jika Allah tidak memberi kekuatan, manusia tidak akan mampu berdiri dalam sholat. Jika Allah tidak membuka hati, manusia tidak akan mampu mengingatnya. Jika Allah tidak menarik hambanya, tidak ada satupun manusia yang mampu mendekat kepadanya. Kesadaran itu datang seperti cahaya yang tiba-tiba menerangi hatinya. Seluruh amal yang selama ini ia banggakan terasa sangat kecil. Seluruh ibadah yang selama ini ia jaga terasa seperti debu di hadapan kebesaran Allah. Ia mulai melihat ibadah dengan cara yang sangat berbeda. Sholat yang selama ini ia lakukan bukan lagi terlihat sebagai amal miliknya, tetapi sebagai pemberian dari Allah. Sujud yang selama ini ia lakukan bukan lagi terasa sebagai usaha dirinya, tetapi sebagai rahmat yang Allah izinkan terjadi. Hatinya menjadi sangat lembut malam itu. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia jatuh dalam sujud yang sangat panjang. Sujud yang mungkin paling panjang dalam hidupnya. Dan dalam sujud itu, ia menangis seperti seorang anak kecil. Tangis yang lahir dari kesadaran yang sangat dalam. Kemudian dari dalam hatinya yang hancur oleh kerendahan diri, keluar sebuah doa yang sangat tulus. Ia berkata dengan suara yang penuh tangis, "Ya Allah, ternyata Engkau yang membuatku sholat. Engkau yang membuatku mengingatmu. Engkau yang menarikku kepadamu. Tanpa Engkau, aku tidak mampu melakukan apapun." Kalimat itu keluar dari hatinya dengan penuh kesadaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak memiliki apapun. Tidak memiliki amal. Tidak memiliki kesalihan. Tidak memiliki keistimewaan. Yang ia miliki hanyalah rahmat Allah. Dan ketika kesadaran itu muncul, sesuatu yang sangat aneh terjadi dalam jiwanya. Ego yang selama ini tersembunyi dalam hatinya perlahan runtuh. Perasaan bahwa dirinya adalah seorang ahli ibadah perlahan menghilang. Perasaan bahwa dirinya istimewa perlahan hancur. Yang tersisa hanyalah satu perasaan yang sangat dalam. Perasaan sebagai hamba yang sangat lemah di hadapan Tuhannya. Namun, justru dalam kehancuran ego itulah, sesuatu yang sangat indah muncul dalam hatinya. Sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang sangat dalam. Seakan-akan seluruh dunia menjadi sangat sunyi. Dan di dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan kehadiran Allah. Bukan dengan mata, bukan dengan suara, tetapi dengan hati. Hatinya merasa sangat dekat dengan Allah. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih dekat dari seluruh ibadah yang pernah ia lakukan. Ia merasa seakan-akan Allah sangat dekat. Sangat dekat dengan nafasnya. Sangat dekat dengan keberadaannya. Saat itulah ia mulai memahami sesuatu yang selama ini hanya ia ketahui sebagai ilmu. Bahwa Allah memang selalu dekat dengan hambanya. Namun, kedekatan itu baru terasa ketika hijab dalam hati manusia runtuh. Dan pada malam itu, di dalam sujud yang panjang, di dalam tangis yang tulus, di dalam kerendahan hati yang sangat dalam, seorang ahli ibadah
akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini ia cari selama puluhan tahun. Ia merasakan makrifat. Bukan makrifat yang berasal dari buku. Bukan makrifat yang berasal dari kata-kata. Tetapi makrifat yang lahir dari hati yang akhirnya melihat kehadiran Allah. Dan dari malam itu, perjalanan spiritualnya berubah selamanya. Setelah memahami perjalanan batin seorang ahli ibadah tadi, muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan makrifatullah? Mengapa para sufi selalu mengatakan bahwa makrifat adalah puncak perjalanan spiritual manusia? Dan mengapa seseorang bisa beribadah selama puluhan tahun, namun baru merasakan sesuatu yang berbeda ketika makrifat itu datang? Banyak orang mengira bahwa makrifatullah hanyalah pengetahuan tentang Allah, mengenal nama-namanya, mempelajari sifat-sifatnya, memahami ayat-ayat tentang kebesarannya. Semua itu memang sangat penting. Namun para ulama tasawuf mengatakan bahwa makrifat bukan sekedar ilmu, karena ilmu hanya berada di dalam akal, sedangkan makrifat lahir dari hati yang hidup. Seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang Allah. Ia bisa menghafal Asmaul Husna. Ia bisa menjelaskan sifat-sifat Allah dengan sangat rinci. Ia bisa mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan sangat fasih. Namun semua itu belum tentu berarti ia telah mencapai makrifat. Karena makrifat bukan hanya mengetahui bahwa Allah ada. Makrifat adalah menyadari bahwa Allah selalu hadir. Hadir dalam setiap nafas. Hadir dalam setiap detak jantung. Hadir dalam setiap langkah kehidupan manusia. Dalam pandangan tasawuf, makrifatullah adalah keadaan ketika hati manusia terjaga dari kelalaian terhadap Allah. Hatinya selalu sadar bahwa ia berada di hadapan Tuhannya, baik ketika ia sholat, ketika ia bekerja, ketika ia berjalan, bahkan ketika ia sedang sendirian. Para sufi menggambarkan keadaan ini dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Mereka berkata, makrifat bukan melihat Allah dengan mata, tetapi merasakan kehadirannya dalam hati. Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini, namun kehadirannya bisa dirasakan oleh hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang tidak lagi dipenuhi oleh kesombongan, hati yang tidak lagi tertutup oleh ego. Ketika hati menjadi bersih, ketika hijab-hijab dalam diri manusia mulai runtuh, perlahan-lahan kesadaran itu muncul. Kesadaran bahwa manusia tidak pernah sendirian, kesadaran bahwa Allah selalu bersama hambanya. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai kehadiran ilahi dalam hati. Dan ketika makrifat ini datang, seluruh kehidupan manusia mulai berubah. Sholat tidak lagi terasa seperti kewajiban. Sholat menjadi pertemuan dengan Tuhan. Seseorang tidak lagi sholat karena takut dosa. Ia sholat karena merindukan Allah. Ia berdiri dalam sholat dengan hati yang penuh cinta. Rukuknya penuh kerendahan. Sujudnya penuh kerinduan. Begitu pula dengan zikir. Sebelum makrifat datang, zikir mungkin terasa seperti sebuah amalan yang harus dilakukan. Namun setelah makrifat hadir, zikir menjadi nafas kehidupan. Lisan menyebut nama Allah bukan karena kewajiban, tetapi karena hati tidak mampu berhenti mengingatnya. Bahkan kehidupan sehari-hari pun berubah. Seseorang yang memiliki makrifat tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana-mana. Dalam langit yang luas, dalam angin yang berhembus, dalam matahari yang terbit setiap pagi, dalam setiap peristiwa kehidupan. Semua itu menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan. Dan yang paling indah, seseorang yang memiliki makrifat tidak lagi merasa bahwa Allah jauh. Ia tidak lagi merasa bahwa Tuhan berada sangat jauh di langit. Ia merasakan bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat dari apapun, lebih dekat dari dirinya sendiri. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Namun ayat ini baru benar-benar terasa ketika hati manusia telah hidup, ketika kesadaran spiritual telah bangkit, ketika hijab-hijab dalam diri manusia telah runtuh. Saat itulah seseorang tidak lagi beribadah kepada Tuhan yang jauh. Ia tidak lagi merasa seperti sedang memanggil Tuhan dari kejauhan. Ia merasa bahwa ia sedang berbicara dengan Tuhan yang selalu hadir. Ia merasa bahwa setiap doa didengar, setiap zikir diperhatikan, setiap sujud dilihat oleh Allah. Dan inilah rahasia besar dalam dunia tasawuf, bahwa tujuan akhir dari perjalanan spiritual bukan hanya memperbanyak ibadah, tetapi mengenal Allah dengan hati. Karena ketika makrifat datang,
Bukan hanya ibadah yang berubah, seluruh kehidupan manusia berubah. Cara ia melihat dunia berubah, cara ia melihat dirinya sendiri berubah, dan yang paling penting, cara ia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya berubah selamanya. Setelah kita mendengar kisah perjalanan seorang ahli ibadah tadi, mungkin tanpa kita sadari, kisah itu sebenarnya bukan hanya tentang dirinya. Kisah itu adalah cermin bagi kita semua. Karena jika kita jujur kepada diri kita sendiri, mungkin hari ini kita juga termasuk orang yang rajin beribadah. Mungkin kita juga menjaga sholat 5 waktu. Mungkin kita juga sering berzikir. Mungkin kita juga membaca Al-Quran. Mungkin kita juga datang ke majelis ilmu. Semua itu adalah amalan yang sangat mulia. Semua itu adalah jalan yang Allah bukakan bagi hamba-hambanya. Namun dalam perjalanan spiritual, ada satu pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Pertanyaan itu adalah, apakah hati kita benar-benar sadar akan Allah? Ketika kita berdiri dalam sholat, apakah hati kita benar-benar merasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan? Ataukah sholat itu hanya menjadi sebuah kebiasaan yang kita ulang setiap hari? Gerakan yang sama, bacaan yang sama, ruku yang sama, sujud yang sama, namun hati kita tetap sibuk dengan dunia. Pikiran kita tetap berkelana kemana-mana. Kadang kita sholat, tetapi pikiran kita masih memikirkan pekerjaan. Kadang kita sholat, tetapi hati kita masih memikirkan masalah hidup. Kadang kita sholat, namun kita bahkan tidak benar-benar mengingat ayat apa yang baru saja kita baca. Inilah keadaan yang sering disebut oleh para ulama tasawuf sebagai kelalaian hati. Ibadah tetap dilakukan, namun kesadaran kepada Allah tidak benar-benar hadir. Karena itulah para sufi sering mengingatkan sebuah kalimat yang sangat dalam. Mereka berkata, satu sholat dengan hati yang hadir lebih bernilai daripada 1000 sholat yang lalai. Kalimat ini bukan berarti kita boleh meremehkan ibadah, bukan berarti jumlah ibadah tidak penting. Namun para sufi ingin mengingatkan bahwa kualitas hati dalam ibadah jauh lebih penting daripada sekedar jumlahnya. Sholat yang dilakukan dengan hati yang benar-benar hadir, dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, memiliki nilai yang sangat besar di sisinya. Karena dalam sholat seperti itu, hamba benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Maka malam ini, atau mungkin pada sholat berikutnya, cobalah melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ketika kita berdiri dalam sholat, jangan langsung terburu-buru membaca. Jangan langsung terburu-buru menyelesaikan gerakan. Cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, tenangkan hati. Kemudian bayangkan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan siapapun. Tetapi di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberi kita kehidupan, Tuhan yang memberi kita nafas, Tuhan yang mengetahui seluruh isi hati kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah, bayangkan bahwa kita benar-benar sedang berbicara dengan Allah. Ketika kita ruku, rasakan kerendahan diri kita di hadapannya. Ketika kita sujud, sadari bahwa itulah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Karena dalam sujud, manusia yang penuh kesombongan akhirnya menundukkan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Dan mungkin di dalam sujud yang tulus seperti itu, kita akan merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang sangat dalam, sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kesadaran bahwa Allah benar-benar dekat. Karena bisa jadi, seperti kisah ahli ibadah yang kita dengar tadi, selama ini kita telah menjalani ibadah selama bertahun-tahun, namun kita belum benar-benar menghadirkan hati kita kepada Allah. Dan bisa jadi, hari ini, malam ini, atau mungkin pada sholat berikutnya, adalah pertama kalinya kita benar-benar merasakan apa arti berdiri di hadapan Tuhan. Pertama kalinya kita benar-benar menyadari bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat, selalu melihat, selalu mendengar doa-doa kita. Dan jika kesadaran itu akhirnya muncul dalam hati kita, maka saat itulah perjalanan spiritual kita sebenarnya baru bermulai. Perjalanan untuk mengenal Allah,
perjalanan untuk mendekat kepadanya, perjalanan menuju sesuatu yang oleh para sufi disebut sebagai makrifatullah. Mengenal Tuhan bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan hati. Karena pada akhirnya, tujuan terbesar dari seluruh ibadah kita bukanlah sekedar menjalankan kewajiban, tetapi mengenal Allah yang kita sembah. Dan mungkin setelah sekian lama kita hidup, setelah sekian lama kita sholat, setelah sekian lama kita berdoa, hari inilah hari pertama kita benar-benar mengenal Allah.